Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sholih dan sholihah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAIBB babnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutanku, yaitu tentang sikap percaya diri dan mandiri. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kalian lakukan pada hari ini mendapat keberkahan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang sikap percaya diri dan mandiri seperti yang Nabi Muhammad contohkan ya. Siapa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahukah kalian? Ya, bagus sekali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang diturunkan Allah di muka bumi. Ada Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam, dan ada banyak nabi selanjutnya yang diutus oleh Allah, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad ini juga membawa ajaran Islam ya. Yang kita percaya sekarang itu yang membawa adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah nabinya umat Islam. Dan selanjutnya yaitu Nabi Muhammad ini, beliau dari lahir sampai meninggal dunia tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Jadi beliau memiliki sifat namanya sifat maksum. Ini artinya terpelihara dari dosa. Jadi Nabi Muhammad dari lahir sampai beliau meninggal dunia tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Maka dari itu segala sifat Nabi Muhammad, segala sikap Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, kehidupannya sehari-hari beliau harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, harus kita jadikan panutan. Untuk salah satu contohnya yaitu sikap percaya diri dan mandiri. Ya, Nabi Muhammad ini selalu sukses dalam melakukan pekerjaannya, yaitu karena sikapnya percaya diri dan mandiri. Jadi kalau kalian ingin sukses dalam segala hal harus punya sikap percaya diri dan mandiri ya. Yang pertama yaitu sikap percaya diri Nabi. Ya, Nabi Muhammad ini diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu dan beliau berpesan, Nabi Muhammad berpesan agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Dan Nabi Muhammad ini selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya dan dalam melakukan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad, sikap percaya diri Nabi Muhammad ini harus kita contoh ya. Harus kita contoh. Apa itu percaya diri? Ada yang tahukah percaya diri itu apa? Percaya diri adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Saya bisa ya. Percaya pada kemampuan diri sendiri itu namanya percaya diri. Yeah. Contoh sikap percaya diri ya. Contoh sikap percaya diri itu seandainya ada jembatan, kalian tahu kalau jembatan itu talinya masih kokoh, kayunya masih kuat, pokoknya bisa dibuat menyeberang. Kalian harus percaya diri untuk menyeberang. Beda dengan kalau kalian tahu jembatan ini talinya mau putus, kayunya sudah lapuk, ya itu kalian tidak boleh menyeberang. Jadi bedakan ya antara percaya diri dan tidak mungkin bisa dilakukan, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kalian yakin hal yang kalian lakukan itu baik dan bisa dilakukan, kalian harus percaya diri ya. Tapi kalau kalian ragu-ragu untuk melakukannya, seperti yang Bulina contohkan tadi, talinya mau putus, jembatannya mau jembatannya kayunya sudah lapuk, kalian ragu-ragu, ya tidak usah dilakukan saja ya. Jadi intinya, kalau kalian percaya bisa melakukan, ya silahkan dilakukan. Kalau kalian ragu-ragu, tidak usah dilakukan. Oke. Agar siswa memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam telah menunjukkan beberapa cara. Yang pertama yaitu bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu apa toh? Pasrah kepada Allah. Oke. Saya melakukan ini,
nanti hasilnya bagaimana, ya Allah saya pasrah pada jenengan ya Allah. Itu namanya bertawakal kepada Allah. Jadi apa yang kalian lakukan nanti hasilnya pasrahkan kepada Allah, itu namanya bertawakal. Yang kedua, jangan ragu-ragu. Ya, kalau melakukan sesuatu jangan ragu-ragu. Kalau ragu, sekalian saja tidak usah dikerjakan ya. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Ya, kita boleh malu, sifat malu harus kita punya, memang itu. Sikap malu, malu adalah sebagian dari iman. Itu kata-kata mutiara. Malu adalah sebagian dari iman. Memang sifat malu harus kita punya. Tapi di mana tempatnya malu itu? Kalau dalam hal kebaikan, malu itu tidak boleh. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita tidak boleh malu. Kita harus berani malahan. Kalau kita melakukan kebaikan, kita harus berani ya. Sebaliknya kalau kita melakukan kejahatan, itu kita harus malu ya. Kita harus malu kalau kita melakukan kejahatan, tapi kalau kita melakukan kebaikan, kita tidak boleh malu. Contoh sikap mandiri sekarang yang B adalah sikap mandiri Rasulullah SAW. Rasulullah ini dari kecil beliau ditinggal oleh ayahnya. Sejak dalam kandungan Nabi Muhammad ini meninggal oleh ayahnya ya. Dan ibunya ketika di umur 6 tahun, Nabi Muhammad 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia. Setelah ayah dan ibunya meninggal dunia, beliau menjadi anak yang yatim piatu, diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ya. Tradisi umat Arab itu kalau mengasuh itu diasuhkan ke orang, yaitu yang mengasuh yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman ini sangat menyayangi Nabi Muhammad karena sifat Nabi Muhammad yang sangat mandiri ya. Jadi yang atas tadi sifat percaya diri, sekarang yang mandiri ya. Setelah itu Nabi Muhammad selama 2 tahun diasuh oleh kakeknya. Setelah itu kakeknya meninggal dunia, diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ya, ketika berumur 8 tahun. Tapi meskipun diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad ini tidak manja ya. Beliau mempunyai sifat yang sangat mandiri. Beliau sudah bisa bekerja sehari-hari dengan menggembala kambing. Dan ketika remaja, Nabi Muhammad ini pergi bekerja sebagai pedagang ya, mengikuti pamannya bekerja sebagai pedagang. Nabi Muhammad ketika berdagang itu sangatlah jujur sehingga mendapat gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya ya. Nabi Muhammad ini sangat dicintai oleh pamannya juga karena Nabi Muhammad juga sangat mandiri dan sangat, pokoknya uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik ya. Lawan dari mandiri yaitu sifat manja ya. Kalau kalian suka menyusahkan orang di sekitar, bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi kalian bangun, suka menyuruh pembantu, sering meminta bantuan kepada orang lain, padahal kalian mampu melakukannya, itu apakah mandiri? Bukan, itu namanya sifat manja ya. Sifat manja ini termasuk sifat tercela yang harus kalian jauhi ya. Nah, apa manfaat dari sikap mandiri? Sikap mandiri, anak yang mandiri akan disukai banyak teman ya. Terus disukai orang tua, dicintai Allah, dicintai Rasulullah ya. Dan akan dapat melakukan sesuatu dengan baik ya. Karena orang yang mandiri itu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan sabar dalam melakukan segala hal, sabar dalam menghadapi segala situasi. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah gambar, ada beberapa gambar ya. Ada beberapa contoh gambar. Ini yang pertama yaitu makan sendiri. Selanjutnya mengerjakan tugas sendiri, melipat baju sendiri. Ini yang selanjutnya yaitu berani di depan kelas. Yang terakhir yaitu yakin akan kemampuan dirinya bahwa dia siap untuk melakukan ujian sekolah ya. Tugas kalian hari ini, kalian buatlah sebuah cerita tentang sikap percaya diri. Yang kedua yaitu cerita tentang sikap mandiri. Jadi ada 2 cerita. Yang pertama sikap percaya diri, dan yang kedua adalah sikap mandiri. Nanti setelah kalian buat cerita, ditulis di buku tulis, dan mintalah bantuan kepada orang tuamu untuk memvideokan. Nanti dibaca, cerita tadi dibaca, divideokan, dan dikirimkan ke Bulina ya. Jadi buatlah cerita, di video, dikirimkan ke Bulina
Ya, terima kasih untuk materi hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang Bu Lina sampaikan bisa diterima dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji setiap hari, dan selalu patuh pada orang tua. Bu Lina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.